terkenal dengan manjanya, paling suka mengganggu kakak-kakak, atau bahkan paling disayang oleh orang tua. Mungkin ini adalah satu ungkapan yang biasa dikatakan untuk anak bungsu. Tapi apakah anak bungsu benar seperti itu? Namun sebelumnya, saksikan dulu video yang berikut ini. Hoppers, tahukah Anda, si anak bontot alias anak bungsu seringkali dianggap sebagai anak manja dan cengeng. Walaupun banyak stereotip kurang menyenangkan yang diberikan kepada anak bungsu, ternyata banyak hal positif loh yang mungkin dimiliki oleh anak bungsu. Dilansir dari theasianparent.com, berikut beberapa fakta positif mengenai anak bungsu. Yang pertama, anak bungsu menunjukkan kasih sayang yang lebih terbuka. Anak bungsu yang sudah terbiasa dimanja dan disayang tidak akan canggung untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang terdekatnya. Biasanya, mereka akan selalu berusaha menemani orang tersayang untuk menunjukkan kepeduliannya. Yang kedua, sifat anak bungsu dapat belajar dengan baik. Anak bungsu sudah terbiasa mengikuti orang-orang yang lebih dewasa, sehingga mereka mudah mengamati dan mampu belajar lebih cepat. Biasanya, sifat anak bungsu ini bisa terlihat saat sudah memasuki dunia kerja. Mereka cenderung mengamati seniornya sehingga dapat cepat belajar. Yang ketiga, memiliki sifat yang bersahabat. Si bungsu mudah bersahabat dan bersosialisasi juga karena ia terbiasa bergaul dengan kakak dan teman kakaknya. Anak bungsu yang dibesarkan dengan perlakuan yang baik akan mudah bersosialisasi dan bersahabat dengan orang lain. Yang keempat, memiliki wawasan lebih luas. Wawasan yang luas didapatkan dari kakak dan orang tua yang jauh lebih berpengalaman daripada dirinya. Hal ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk si bungsu. Yang kelima, punya selera humor yang bagus. Salah satu sifat anak bungsu adalah ceria dan periang. Karena itulah, ia memiliki selera humor yang bagus. Yang keenam, anak bungsu lebih kreatif. Sifat positif lainnya adalah anak bungsu lebih kreatif. Hal ini karena ia terbiasa bermain sendiri dan menciptakan suasana yang bisa menghibur dirinya sendiri. Yang ketujuh, anak bungsu lebih mandiri. Walaupun banyak anggapan kalau anak bungsu tidak bisa mandiri, ternyata anggapan ini tidak selalu benar. Pasalnya, anak bungsu akan menjadi orang yang mampu menikmati waktunya sendiri karena terbiasa menyibukkan diri saat ditinggal oleh kakak-kakak atau orang tuanya. Mereka bisa jadi lebih produktif dengan kesendirian mereka tanpa perlu merasa kesepian atau perlu ditemani orang lain. Nah, Hoppers, cocok nggak nih sama ciri-ciri kalian para anak bungsu? Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan masih di dalam seri urutan lahir, dan ini merupakan episode terakhir di sesi urutan lahir, yaitu berbicara mengenai anak bungsu si sukses. Ini sukses yang seperti apa nih maksudnya ya? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Masuk juga kita di sesi terakhir nih. Ya, anak rangkaian bungsu. serial kita ya. Rangkaian serial dari urutan lahir kakak adik ini. Oke. Nah, dan ini mengenai anak bungsu. Kalau di video sebelumnya tadi kita udah lihat kalau anak bungsu ini dia kayak playing victim nih. Dia gangguin kakaknya tapi dia nangis. Jadi orang tua kayak merasa ada saya yang jadi diganggu. seperti deja vu ke masa kecil. Sering jaga menghadapi adik kayak gitu kan. Iya. Lapor-lapor gitu kan dan tidak sesuai faktanya kan. Betul. Dan bahkan ada yang bilang kalau anak bungsu ini udah pasti paling dimanja katanya seperti itu. Nah, ini dengan banyaknya keunikan yang menurut masyarakat bilang tentang si anak bungsu, bagaimana tanggapan Ibu Helena dan agak mengkhawatirkan ya kalau dibilang ini anak bungsu karena paling dimanja, nanti dia ke depannya bisa mandiri nggak ya? Iya, tergantung sekali lagi
banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi A, B, C, D, mempunyai kepribadian A, B, C, D, atau mempunyai kemampuan berkembang maksimal atau kurang maksimal. Jadi sekali lagi kalau kita membuat rangkaian serial Birth Order ini bukan untuk mematok ya Bapak Ibu bahwa oh anak bungsu pasti begini, oh anak tengah pasti begini. Tapi dari hasil penelitian dan juga dari apa yang ada di berbagai studi literatur itu menunjukkan bahwa ada keunikan-keunikan yang ada pada setiap anak di urutan lahirnya ya, sesuai urutan lahirnya. Nah, untuk bungsu sendiri sebenarnya kalau boleh saya bilang mereka ini adalah anak yang sangat-sangat beruntung ya. Okay. Kenapa? Ya walaupun sih sering dapat lungsuran ya. Ya pasti kan, ya udahlah ya pakai aja punya kakaknya dulu. Kan, ya seragam juga bisa tuh punya kakaknya. Jadi jarang dapat yang baru ya. Tapi ya mungkin nggak semua keluarga juga seperti itu. Tapi sering kejadian seperti itu. Sepatu kakaknya. Terus tas juga tas kakaknya. Kan masih bagus tas kakak kamu pakai aja itu gitu ya. Tapi dia memang adalah anak yang mempunyai kesempatan untuk belajar tentang banyak hal sejak kecil karena dia sudah jadi adik, sudah menjadi anak bungsu. Jadi akhirnya memang banyak riset yang menunjukkan bahwa anak-anak bungsu ini ternyata banyak yang menjadi orang-orang sukses loh. Ya, bilioner itu orang-orang yang luar biasa kaya itu banyak dari anak bungsu ternyata. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kalau ditelusuri memang anak-anak bungsu ini karena dia sebagai anak yang tidak punya adik lagi sehingga dia lebih berani ambil resiko, Eva. Ya, betul. Jadi just do it gitu. Resiko ya udah nanti bilang kakak gitu kan. Masih ada kakak. Gitu kan misalnya wah ada jambu nih. Petik habis itu dimarahin dong saya punya rumah. Kakak gitu kan. Coba kalau yang sulung lapor sama siapa gitu kan. Jadi anak-anak ini lebih berani mengambil resiko. Dan juga mereka kan sudah punya kakak. Mungkin 1, 2 atau lebih yang mana mereka sudah bisa dijadikan panutan gitu. Jadi bagaimana hidup sebagai seorang anak yang bisa punya teman banyak, itu sudah dia pelajari dari kakak-kakaknya. Sementara anak sulung kan enggak ya, coba-coba eksperimen dulu gitu. Dan yang terakhir, biasanya menurut riset yang saya baca, bahwa anak-anak sulung ini biasanya waktu lahir orang tuanya nggak stres. Kenapa? Karena punya pengalaman kan. Benar. Ya kan, jadi lebih tenang. Nah, jadi menurut Kevin Leman, ini seorang penulis dari buku The Birth Order, bahwa anak bungsu itu lahir biasanya orang tuanya santai. Jadi ketika orang tuanya santai, relax, nah anak yang lahir juga jadi santai, relax juga gitu. Jadi tidak mudah stres. Jadi keuntungan yang 3 hal itu membuat rupanya anak-anak bungsu ini punya kesempatan lebih sukses dibandingkan kakak-kakaknya. Itu ya tadi ya, lebih berani mengambil resiko ya kan. Sudah ada panutan yaitu kakak-kakaknya. Dan yang ketiga itu ya memang mereka dilahirkan dengan kondisi orang tua yang sudah berpengalaman dalam mendidik atau ya melahirkan dan mendidik dan merawat gitu kan, lebih santai orang tuanya. Nah, kita masih akan membahas nih mengenai keunikan dari anak bungsu dan bagaimana seharusnya orang tua agar sukses ya anak sukses bungsunya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai anak bungsu si sukses. Ada 3 keuntungan yang tadi telah dibahas oleh Ibu Helena di segmen sebelumnya yang dimiliki oleh anak bungsu. Kalau anak bungsu ini mereka sudah mempunyai panutan pastinya dan gak gampang stres dan berani mengambil resiko dengan segala privilege yang mereka sudah punya ya betul. Walaupun ya ada lungsuran-lungsuran juga ya dari kakaknya. Nah kalau begitu Ibu Helena, apa keunikan dari anak bungsu ini? Iya, kalau mungkin yang menjadi anak bungsu pasti lebih tahu lah ya keunikan saya seperti apa. Tapi kalau dari kacamata orang yang melihat dan juga berbagai riset yang
terbitkan begitu ya, bahwa anak bungsu ini memang punya karakter yang unik, yaitu karakter yang karakter yang suka sekali untuk mencoba gitu, suka sekali untuk mencoba, dan pola pikirnya itu seperti entrepreneur. Ya, entrepreneur itu kan berani ambil resiko, suka mencoba hal baru, terus mau melakukan penelitian dengan mengecek kira-kira orang-orang sukanya apa ya. Jadi gitu. dia suka hal-hal yang menantang ya. Dan ulet. Okay. Ulet. Yang berikutnya, karena dia sudah terbiasa punya lingkungan sosial yang sebaya, yaitu kakak-kakaknya gitu. Jadi mereka udah terbiasa untuk punya keterampilan sosial nih, bentuk bergaul. Jadi ketika dia keluar rumah, udah punya pengalaman. Oh, begini tuh yang namanya ngomong yang enak tuh begini, supaya kita disayang gitu misalnya. Kalau mau diterima, kita harus ngomong seperti ini. Sudah ada bekal itu. Tidak seperti si sulung yang lahir, gaulnya seorang dewasa, yang beda usianya puluhan tahun gitu ya. Kalau dia kan bedanya ya paling 3-4 tahun, kecuali kakaknya jauh banget ya. Nah, jadi anak bungsu ini punya keunikan, yaitu prososial. Artinya perilakunya itu lebih mudah menyenangkan orang lain gitu. Coba deh ingat-ingat ya, anak-anak bungsu ini, khususnya anak yang diizinkan bergaul ya. Ada juga anak bungsu yang dibekep di rumah nih. Ya kan, gak boleh kemana-mana. Nah, kalau yang suka keluar, biasanya mereka kan mudah humor. Kayaknya bikin lucu-lucuan tuh anak bungsu tuh. Benar juga, karena kalau saya pikir-pikir, saya dengan adik saya, karena saya bungsu, dia kayak lebih cepat berbaur dengan orang. Sedangkan saya yang sulung kayak, aduh, adaptasi dulu, mesti bagaimana caranya, cek dulu. Hati-hati gitu ya. Dan mereka ulet. Ya karena prososial, dan dia juga mungkin punya contoh dari kakak-kakaknya, dan dia juga punya punya keberanian untuk mencoba hal baru, sehingga dia mau membuktikan hal baru ini yang dia perjuangkan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dia lebih ulet. Dan yang terakhir, nah ini dia sih, manja tetap aja ya. Tetap aja. Gimana nih ya? Mungkin narasumber kita atau tamu kita ada ya dan yang saat ini kita punya tamu. Oh iya. Kalau biasanya tamunya hadir, nah ini kita terhubung secara online, yaitu ada Ibu Joanna dari Manado. Shalom Ibu Joanna. Jauh sekali ya. Halo Bu Joanna. Halo, shalom. Shalom Ibu Joanna. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama kami di Love Your Child. Dan kita berbicara mengenai anak bungsu. Nah, kalau nggak salah saya dapat info, Ibu Joanna ini juga merupakan anak bungsu ya? Iya, benar. Ibu Joanna dokter gigi kah? Iya, saya dokter gigi. Tapi untuk saat ini tidak berpraktik mandiri, cuma mengajar di Universitas Samratulangi. Iya, harusnya saya kuliah di sana, Bu. Dulu saya diterima di sana, di Fakultas Kedokteran. Ibu Joanna bisa jadi dokter gigi, padahal anak bungsu. Anak bungsu itu kan dari riset pun ditemukan bahwa ada kecenderungan manja. Bagaimana dengan Ibu Joanna ini? Apakah dulu juga manja, Bu? Tapi bisa jadi dokter, berarti benar ya, ulet ya? Iya. Bagaimana, Bu? Coba ceritakan dong pengalaman Ibu sebagai anak bungsu. Oke, baik. Mungkin sedikit. Memang kalau saya akui, saya lebih manja ya dibandingkan kakak saya yang kebetulan laki-laki. Jadi lebih manja terutama ke ayah saya. Iya. Ada berapa kakak, Bu? Maksudnya hanya satu, Bu. Oh, satu. Oke, 2 bersaudara ya. Iya, jadi kami berdua. Beda. Iya, benar sekali. Beda berapa tahun? Beda berapa tahun Ibu Joanna dengan kakaknya? Sekitar hampir 2 tahun ya, Bu ya. 20 bulan ya tepatnya. Wah, nggak terlalu jauh, berarti udah teman sebayanya seperti yang tadi kita bahas di sini. Bu, bagaimana dengan sikap Ibu pada kakak? Apakah suka playing victim? Maaf ya, Bu, maaf loh. Katanya anak bungsu suka begitu tuh, suka ngadu-ngadu gitu kan. Akhirnya kakaknya jadi kena deh dari papa mamanya. Gimana Ibu pengalaman? Sepertinya begitu ya, Bu ya. Terus terang nggak terlalu ingat, tetapi kayaknya begitu deh. Jadi hubungan Ibu dengan kakak gimana? Hubungannya baik, Bu. Tetap baik ya. Meskipun kadang-kadang
suka ribut-ribut kecil gitu. Tapi sejauh ini tetap baik, tetap kompak, dan saling support satu sama lain. Tapi saya jadi penasaran, walaupun anak bungsu yang katanya terkenal manja, bagaimana cara orang tua yang Ibu Joanna ingat dalam mendidik Ibu Joanna sampai akhirnya bisa menjadi seorang dokter gigi seperti sekarang ini? Kalau didikannya sih saya rasa kayaknya sama ya, perlakuan yang dibuat ke kakak saya dengan ke saya itu nggak pernah membedakan. Hanya saja kadang dari saya ataupun dari kakak saya suka bilang, ini mama lebih sayang sama kakak nih, atau kakak bilang lebih sayang sama saya seperti itu. Tetapi mama papa selalu menekankan bahwa itu tidak demikian, jadi semuanya sama. Kemudian kalau misalnya kakak saya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, contohnya dalam hal ini pendidikan informal, berenang atau les musik, maka saya juga diberi kesempatan yang sama. Meskipun pada awalnya saya tuh nggak suka, saya nggak mau, tapi karena saya melihat kakak saya bisa, kemudian saya rasa oh iya menarik juga ya kalau saya bisa, jadi saya ikut seperti itu. Oh, jadi didikannya. didikan dari orang tua mengajarkan pada ibu dan kakak bahwa berdua tidak ada yang paling disayangi gitu ya Bu ya? Sama. Iya benar. Mungkin sama semua. Mungkin karena yang satu sulung nih, sulung kan perhatian ya. Mungkin kalau 5 atau 7 kakak beradik mungkin ceritanya beda ini ya. Karena 2 jadi bungsu dan sulung. Ini anak istimewa dua-duanya. Betul. Terus Ibu kalau misalnya kan namanya bungsu ya, apalagi perempuan, apakah selalu si sulung disuruh melindungi Ibu? Saya sih nggak pernah mendengar kalau disuruh ya, kakak saya disuruh untuk melindungi saya, tetapi kebanyakan yang saya lihat memang kakak saya itu bisa dibilang overprotective ke saya gitu. Dia nggak mau kalau sampai saya mungkin terluka seperti itu. Jadi kadang-kadang memang reaksi yang diberikan kakak saya itu menurut saya sih berlebihan, tetapi contohnya gimana Bu? Contohnya gimana? Iya Bu. Contohnya yang paling nyata ya, maksudnya yang saya sangat ingat ya ketika ada pria yang ingin mendekati saya, kemudian mungkin kakak saya mendapat informasi bahwa pria ini nggak baik gitu, jadi dia berusaha bagaimana supaya saya nggak bergaul lebih jauh ke pria itu, kira-kira seperti itu. Iya ya, sampai segitu sayangnya ya Bu dijaga ya. Iya benar. Iya. Lalu kan maaf ya Bu, maaf nih kalau dari penelitian Krause itu katanya anak-anak bungsu ini sampai dewasa pun kadang-kadang suka kekanak-kanakan, artinya suka mencari kasih sayang dari ya pasangan hidupnya. Pokoknya saya mau disayang sayang gitu. Terus. Nah, itu gimana? Masih Bu rasakan nggak atau nggak ada? Jujur iya sih. Dia lebih senang kalau diperhatikan seperti itu. Iya. Jadi itu kesannya manja ya Bu ya. Iya, tapi suami nggak masalah kan? Suami nggak masalah kan? Suami baik-baik saja kan, maksud saya. Ini kayaknya kamu berlebihan sekali ya, minta perhatian dari saya, enggak kan Bu? Enggak, belum ada statement begitu sih Bu. Oh gitu ya. Berarti dia menikmati itu permintaan Ibu. Tapi bagaimana dengan Ibu dalam mendidik anak bungsu Ibu? Kalau saya juga menerapkan perlakuan yang sama seperti yang orang tua saya buat ke saya. Jadi apa yang saya buat ke kakaknya ya ke adiknya juga begitu. Kalau menurut saya pribadi sih, saya tidak mengistimewakan anak yang kedua ya Bu ya. Contohnya misalnya kakaknya punya sesuatu barang, tapi adiknya suka terus ngambil tanpa izin atau maksa begitu. Nah pasti saya akan menegur adiknya. Jadi saya nggak membela si adik, tapi menegur dan berusaha memberikan penjelasan ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Saya rasa itu dengan harapan agar ya Bu? Iya, saya rasa itu bijaksana sekali Bu. Sehingga kedua anak tidak ada yang merasa dianak emaskan gitu ya Bu ya. Iya, anak Bu Joanna ada berapa? Tapi terus terang saya kadang masih bingung ya Bu. Anak saya juga masih suka komplain gitu. Misalnya kakaknya suka bilang,
bunda ini lebih sayang adiknya begitu, atau suka cuman cium adiknya, padahal sebenarnya saya lebih memperlakukan duluan ke kakaknya, tetapi kadang-kadang kakaknya punya respon yang agak berbeda seperti itu, Bu. Oh, anak ibu ada berapa? Ada 2, Bu. Oh, 2 juga ya? Dua-duanya perempuan. Oh, dua-duanya ya. perempuan. Beda usianya berapa tahun? Beda usianya kurang lebih 3 tahun, Bu. 3 tahun, berarti sempat 3 tahun si sulung ini menjadi anak tunggal ya. Iya kan, sekarang Iya. umurnya berapa, Bu? Sekarang umurnya? Yang sulung 7 tahun, yang bungsu 4 tahun. 4 tahun. Yang 4 tahun lagi lucu-lucunya ya, Bu ya? Iya benar. Otomatis kalau anak yang sedang lucu-lucunya itu jadi menyerap perhatian dari siapapun yang melihatnya kan, karena belajar untuk mungkin ya belajar untuk menyanyi, belajar untuk bicara banyak gitu kan, sehingga orang tua khususnya perhatiannya terfokus ke dia. Mungkin sih kalau saya boleh kasih masukan, kasih masukan buat Ibu Joanna, untuk anak yang pertama ini, Ibu perlu untuk punya waktu berbicara dari hati ke hati. Misalnya kayak gini, kamu bilang mama lebih perhatian sama adik, maunya kamu yang seperti apa tuh? Terus kayak gimana sih yang disebut lebih perhatian sama adik? Mama tolong kasih tahu mama dong gitu misalnya. Kapan mama lebih perhatian sama adik? Itu mama suka cium banyak gitu. Oke, kalau gitu waktu mama cium dia, ingetin mama ya, supaya mama juga cium kamu. Takutnya mama lupa, namanya sudah tua gitu. Jadi bukan karena kita sengaja mencium dia lalu tidak mencium kakaknya, tapi ya bisa jadi kita kan karena saking gemesnya gitu kan sama si adik ya Bu ya. Saking gemesnya jadi lupa ada nih ibaratnya istri tua yang sedang memperhatikan ya kan. Jadi kan kalau untuk menghindari sibling rivalry pada anak-anak itu kan kita biasanya suka lupa bahwa anak pertama itu sama seperti istri dari seorang suami, sementara anak kedua itu atau adiknya itu adalah mungkin wanita lain gitu ya kan. Jadi ini istri kan pasti pengennya diperhatikan terus Ibu, ya kan, kita juga cemburu kan kalau suami kita perhatian sama adiknya, walaupun tuh adik kandungnya loh gitu kan, ini kan istrimu gitu. Jadi mungkin Ibu perlu kasih waktu pada anak pertama ini untuk ngobrol hati ke hati Bu. Ingatin mama ya nak, mama mungkin lupa karena mama sudah tua, tapi mama cinta banget sama kamu loh, sayang banget loh, I love you gitu. Wah, ini luar biasa nih Ibu Helena dan Ibu Joanna bisa saling memberikan masukan, dan juga Ibu Joanna tadi sudah berbagi pengalamannya sebagai seorang anak bungsu yang berhasil dan sukses beneran. Betul, dan sukses beneran, dan juga sukses mendidik anak bungsunya. Betul. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Joanna boleh berbagi bersama kami di Love Your Child. Kapan-kapan saya ke dokter gigi Joanna aja deh di Manado. Manado Bu ya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Joanna, sukses terus ya, Tuhan berkati. Iya, berkati. Nah, Ibu Hana, kita masih akan membahas nih terakhir bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak bungsu untuk menjadi beneran sukses. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan masih berbicara mengenai anak bungsu si sukses. Ibu Helena, terakhir ini Bu bisa langsung kasih tips dan juga masukan bagi para pemirsa, terutama orang tua, dalam mendidik anak bungsunya agar menjadikan mereka anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Iya, sangat beruntung ketika kita mempunyai seorang anak yang Tuhan anugerahkan di keluarga kita. Dan anak bungsu adalah anak yang sungguh-sungguh menjadi yang terakhir dalam upaya kita mendidik dan merawat seorang anak. Karena itu, mari kita gunakan, kerahkan segala hal yang bisa kita limpahkan kepada dia untuk bisa mencintai dan sekaligus mendukung perkembangan dari anak bungsu kita. Dengarkan dia dan tetap didik dia dengan memberikan disiplin sehingga dia tidak akan menjadi anak yang manja, tapi anak yang sungguh-sungguh dapat menghidupkan kelebihan-kelebihan anak bungsu yang prososial dan punya daya juang yang tinggi serta berani mengambil resiko yang sungguh sangat layak untuk menjadi syarat kesuksesan di masa depan. Selamat berjuang dan berbahagialah menjadi orang tua dari si bungsu.
Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dengan berakhirnya pembahasan kita mengenai anak bungsu ini, berarti berakhir juga pembahasan kita mengenai urutan lahir atau birth order ini. Semoga pembahasan kita dari anak tunggal, sulung, anak tengah, dan juga anak bungsu dapat menjadi satu masukan bagi para Inspirasi pemirsa. buat kita semua Dan ya. juga inspirasi bahwa tiap anak memiliki karakter yang berbeda pastinya. Unik. Mereka unik. Dan tentunya kita mau mereka menjadi orang-orang yang sukses, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mau mendidik mereka, Mendukung dan mencintai. dan mencintai. Dan terima kasih juga telah menyaksikan Love Your Child. Tetap saksikan Love Your Child karena kami akan selalu membahas bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.